Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kaum Nabi Muhammad pernah mengalami kelaparan akibat pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy. Awal mula pemboikotan. Pada 616 Masehi, kaum kafir Quraisy bersepakat memboikot umat Islam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib sebetulnya juga merupakan suku Quraisy, tetapi mereka telah memeluk Islam. Sedangkan kaum kafir masih menyembah berhala. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy berlangsung selama 3 tahun. Lantas, mengapa kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap umat Islam? Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang tinggal di Mekah. Penamaan Quraisy sendiri berasal dari nama Fir yang merupakan leluhur Nabi Muhammad. Mayoritas suku Quraisy merupakan kaum pedagang perantara yang menghubungkan antara Syam di utara dan Yaman di selatan. Syam adalah pusat perdagangan yang terhubung dengan Laut Tengah dan Eropa, sementara Yaman terhubung ke India dan Tiongkok. Berkat pekerjaan tersebut, Quraisy menjadi suku terkemuka di Mekah sejak sebelum Muhammad lahir. Suku Quraisy terbagi menjadi beberapa klan yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda atas kota Mekah dan Ka'bah. Kemudian setelah Muhammad lahir, terjadilah beberapa konflik antar pemimpin klan. Beberapa pemimpin klan tidak menyukai klaim kenabian Muhammad dan mencoba untuk menghentikannya dengan menekan pemimpin Bani Hashim, Abu Talib. Dalam perkembangannya, kaum kafir Quraisy melakukan aksi boikot terhadap semua orang yang mendukung Muhammad. Alasan pemboikotan selain kepada Bani Hashim, kaum kafir Quraisy juga melakukan pemboikotan terhadap Bani Muthalib, salah satu suku Quraisy yang mendukung Muhammad. Alasan kaum kafir Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib karena setelah Muhammad lahir, dakwah Islam semakin berkembang. Kaum kafir Quraisy tidak senang apabila Islam berkembang dengan pesat karena dianggap mengganggu mereka yang menyembah berhala. Bagi kaum kafir Quraisy, menyembah berhala akan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, yang tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pada awalnya, cara kaum Quraisy menghentikan dakwah adalah dengan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Namun, rencana tersebut gagal karena didengar oleh Abu Talib, yang kemudian membawa Nabi Muhammad kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kedatangan Nabi pun disambut dengan meriah, yang kemudian memicu sikap boikot dari kaum kafir Quraisy. Berikut ini bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mendukung Nabi Muhammad. Larangan untuk bergaul dan memberikan bantuan, larangan menikahi suku Bani Hashim dan Bani Muthalib, larangan melakukan transaksi, larangan untuk membuka jalan nafkah, larangan untuk berdamai. Semua kebijakan tersebut dituliskan di atas sebuah sahifah atau lembaran yang digantungkan di dalam Ka'bah. Kaum kafir Quraisy pun bersumpah tidak akan menerima perdamaian dan tidak akan berbelas kasih, kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib bersedia menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Aksi pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dari bulan Muharram tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Akhir pemboikotan kaum kafir Quraisy selama 3 tahun, nasib Bani Hashim dan Bani Muthalib sangatlah menderita. Mereka kelaparan karena tidak ada makanan yang tersedia, sehingga mereka harus memakan dedaunan dan kulit-kulit. Tidak hanya itu, jeritan dari para wanita dan bayi-bayi juga terdengar di balik peristiwa kelaparan tersebut. Setelah 3 tahun, aksi pemboikotan ini dikecam oleh beberapa orang dari kalangan Bani Qusay. Mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian yang sudah tergantung di Ka'bah. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Allah juga sudah mengutus pasukan rayap untuk memakan lembar perjanjian yang digantungkan di Ka'bah. Pesan tersebut tercantum dalam Al-Buti, Fiqh Al-Sirah. Dalam surat tersebut, Allah memberitahu Rasulullah bahwa lembaran perjanjian tersebut sudah habis dimakan rayap. Mendengar kabar tersebut, Nabi pun segera menyampaikannya kepada Abu Talib, yang kemudian mendatangi kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, kaum kafir Quraisy menyetujui permintaan Abu Talib dan menurunkan lembaran perjanjian mereka dari Ka'bah.